Pernahkah Bapak Ibu membayangkan orang yang tidur di sisi kita, yang setiap pagi menyeduhkan wedang jahe, yang tersenyum sambil menanyakan sudah sarapan atau belum, ternyata menyimpan rahasia yang lebih dingin daripada hujan bulan Desember. Malam itu, langit malang berwarna kelabu tua, awan bergelayut rendah, meneteskan air yang jatuh pelan ke genting rumah-rumah besar di kawasan Araya. Lampu taman berpendar kekuningan, berkilau di atas genangan air, seperti mata-mata kecil yang mengawasi. Di dalam salah satu rumah, di kamar utama yang wangi kayu dan bunga melati, dua gelas bertengger rapi di nakas. Satu gelas anggur merah jenis merlot tinggal separuh, satu cangkir wedang jahe yang sudah mendingin. Begitu sederhana rupanya jejak yang kelak mengguncang banyak hati. Nama lelaki itu Bagus Prasetyo. Usianya belum genap 40, badannya tegap, rambut selalu tersisir licin, dan tutur katanya halus. Di kantor logistiknya, ia dikenal tegas namun tidak pelit senyum. Di rumah, ia ayah yang rela menunda istirahat demi membacakan dongeng untuk Aisyah, putri kecilnya yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Bagus bukan orang sempurna, tetapi ia orang baik. Orang yang percaya bahwa rezeki harus dicari dengan tangan bersih, bahwa keluarga adalah amanah. Dan istrinya, Maya Sari, yang cantik berwajah lembut, piawai memasak rawon dan menata bunga di teras, sejenak tampak seperti pendamping hidup yang diidamkan para ibu. Tetapi malam itu, angin yang membawa dingin juga membawa tanda-tanda yang hanya bisa dibaca oleh hati yang waspada. Ibu Yanti Handayani, tetangga seberang jalan yang aktif di PKK, keluar rumah untuk menurunkan jemuran karena khawatir diterbangkan angin. Dari balik payung hijau, ia melihat ada sosok lelaki tinggi berjubah jas hujan warna daun pisang, melangkah cepat dari arah gang kecil di samping rumah Bagus. Jam dinding di ruang tamu Ibu Yanti menunjuk lewat tengah malam, kira-kira menjelang pukul 2, saat ayam kampung pun enggan berkokok. Ibu Yanti sempat bergumam, mungkin petugas keamanan kompleks memeriksa saluran air, lalu ia masuk kembali. Selebihnya, hujan mengambil alih bunyi malam. Pagi menyingsing tanpa sinar. Hanya suara gerimis yang masih jatuh, menggurat kaca jendela seperti benang-benang tipis. Aisyah mengetuk pintu kamar orang tuanya sambil memeluk boneka kain. Ia memanggil ayahnya dengan nada manja. Tidak ada jawaban. Maya membuka pintu, menatap sekelebat ranjang yang rapi, selimut tersingkap setengah, dan Bagus yang terbaring tenang seolah tidur. Di nakas, gelas anggur separuh, wedang jahe yang sudah dingin, tampak bagai benda-benda biasa di pagi hari. Tetapi Tuhan tahu, benda-benda kecil itu kelak akan menjadi saksi yang tidak bisa dibungkam. Ketika kabar meninggalnya Bagus menyebar, suasana Araya berubah. Satpam di pos menegakkan badan. Tetangga yang biasa menyapa dengan senyum kini berbisik-bisik dari balik pagar. Ada yang menyebut serangan jantung. Ada yang mengingat, Bagus baru medical check up dan hasilnya baik. Di bawah langit mendung, rasa penasaran menetes bersama hujan. Seseorang menelpon polisi. Dan disinilah Seno Wibowo, penyidik yang wajahnya teduh dan kata-katanya hemat, melangkah masuk melewati teras yang basah. Ia menunduk, mengucap salam pada duka, lalu memperhatikan setiap detail yang orang lain anggap remeh. Tirai yang hanya tertarik setengah, lampu meja yang tetap menyala, dan dua minuman yang menunggu penjelasan nasib. Bapak Ibu yang budiman, hidup kadang memamerkan kebahagiaan seperti pemandangan di kartu pos. Senyum keluarga pada foto liburan, kue bolu pandan di meja ruang tamu, doa bersama sebelum tidur. Tetapi di balik permukaan yang halus, manusia bisa menyimpan celah yang gelap. Bukan karena kurang kasih sayang, kadang karena kesombongan yang tidak diakui, karena hutang yang disembunyikan, karena gengsi pada arisan dan teman-teman yang suka pamer tas mahal, karena takut dipandang jatuh. Dan disitulah keserakahan menyelinap, lirih namun pasti, seperti air hujan, yang lama-lama merembes menembus kayu. Seno melihat Maya duduk di sofa, memegang sapu tangan. Matanya merah tetapi kering. Ia menjawab lugas ketika ditanya, seolah membaca dari naskah yang telah dihafal. Ibu Yanti datang dengan payung masih menetes. Ia menceritakan apa yang dilihatnya saat malam. Seno mengangguk, memperhatikan. Ia bukan orang yang cepat menuduh. Ia anak dari seorang ibu yang mengajarinya. Rezeki yang baik tidak menuntun kita berbohong. Tetapi ia juga penyidik yang paham. Kebenaran tidak suka keramaian. Ia lebih sering berbisik lewat pertanda kecil. Dan pagi yang kelabu di Malang itu, pertanda kecil sedang berdiri di atas nakas,
di dalam 2 gelas yang diam. Mungkin inilah yang membuat hati kita bergetar. Betapa rumah, tempat pula kening bersujud dan tawa anak bertumbuh, bisa berubah jadi panggung dari rencana yang tidak pantas disebut di mulut. Kita akan berjalan pelan, Bapak Ibu, tidak untuk menghakimi, melainkan untuk belajar. Sebab di ujung kisah ini, bukan hanya rahasia yang akan terungkap, tapi juga harga dari sebuah pilihan. Apakah manusia akan memilih kejujuran yang sederhana atau kemewahan yang menipu? Malam hujan di Araya baru membuka tirai, dan cerita ini baru saja dimulai. Sore itu, langit Malang masih basah oleh sisa hujan. Jalanan menuju Araya dipenuhi kendaraan yang melaju pelan. Lampu-lampu menyala lebih awal karena awan hitam bergelayut rendah. Di dalam rumah besar keluarga Bagus Prasetyo, tim forensik sibuk bekerja. Bau obat-obatan bercampur dengan aroma kayu jati, menciptakan suasana yang menekan dada. Seno Wibowo, dengan buku catatan di tangan, berdiri mengamati setiap sudut kamar. Ia terbiasa dengan kasus-kasus kematian mendadak, tetapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Terlalu rapi, terlalu sunyi, seakan ruangan ini dipentaskan untuk menutupi kebenaran. Ia mendekat ke nakas, memperhatikan cangkir wedang jahe yang tinggal setengah. Warna cairannya keruh, sedikit lebih pekat daripada jahe biasa. Seno memberi isyarat kepada petugas laboratorium. Ambil sampel ini, juga dari gelas anggur. Suaranya rendah, namun tegas. Petugas mengangguk, mengenakan sarung tangan, lalu memasukkan barang bukti ke kantong transparan. Maya yang duduk di sofa menatap semua itu dengan mata kosong. Sesekali ia menggenggam sapu tangan, tetapi tetap tanpa air mata. Seakan-akan air matanya sudah kering sebelum sempat jatuh. Di luar rumah, Ibu Yanti masih berdiri di bawah payung, berbincang dengan beberapa tetangga. Saya lihat jelas, lelaki tinggi pakai jas hujan warna hijau masuk dari samping rumah. Jamnya aneh, hampir jam 2 dini hari, katanya pelan. Beberapa warga mengangguk. Ada yang berbisik tak percaya, ada pula yang menutup mulut seolah takut. Bagi orang kampung maupun komplek, gosip cepat beredar. Tapi kali ini bukan sekadar gosip. Ini bisa menjadi kunci membuka tabir rahasia. Seno mencatat keterangan itu, lalu berjalan keluar sebentar untuk menghirup udara. Hujan gerimis menetes di bahunya, dingin menusuk tulang. Ingatannya melayang pada ibunya di Kediri yang sedang sakit. Sang ibu sering berkata, "Nak, jangan pernah jual kejujuranmu. Rezeki yang kotor hanya membawa celaka." Kata-kata itu kembali bergema di telinga, meneguhkan langkahnya di tengah kasus yang tampak penuh jebakan. Seno tahu, kasus ini tidak akan mudah. Ada aroma uang besar, ada jejak keserakahan, dan mungkin ada pihak yang ingin menutup mulut orang-orang yang jujur. Ketika malam turun, rumah Bagus yang biasanya hangat kini dipenuhi lampu polisi berwarna merah dan biru, berputar-putar menciptakan bayangan di dinding. Aisyah, putri kecil itu, duduk di pangkuan bibinya di ruang tamu, menatap bingung. "Ayah belum bangun ya, Bunda?" Tanyanya polos, membuat beberapa orang tercekat. Maya terdiam, tidak menjawab, hanya mengelus rambut anaknya. Seno yang mendengar percakapan itu merasakan sesuatu menusuk di dadanya. Di balik segala bukti dan kecurigaan, ada seorang anak kecil yang mungkin menjadi korban paling besar dari peristiwa ini. Keesokan paginya, hasil pemeriksaan awal forensik keluar. Dokter menyampaikan pelan, "Tidak ada tanda serangan jantung. Kami menemukan jejak zat kimia mirip obat tidur dosis tinggi. Jika bercampur dengan alkohol, bisa menyebabkan gagal napas." Seno menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Semua sesuai dengan dugaannya. Bagus tidak meninggal karena alamiah, ada tangan manusia yang mengatur. Pertanyaan terbesar kini, siapa yang menyiapkan minuman itu, dan apa motif sebenarnya? Sementara itu, berita mulai menyebar di media lokal. Pengusaha muda ditemukan meninggal misterius di Malang. Begitu bunyinya, wartawan berkumpul di depan gerbang, kamera diarahkan ke rumah, flash menyala berulang, bisik-bisik semakin ramai. Ada yang menyebut karma, ada yang bilang perebutan harta, ada pula yang berani berteori tentang asuransi. Seno memilih diam. Baginya, kebenaran tidak boleh diaduk dengan spekulasi. Ia tahu, satu langkah tergesa bisa membuat kasus berbelok arah. Malam berikutnya, Seno duduk di ruang kerjanya, menatap catatan yang mulai menumpuk. Nama Maya ditulis besar di tengah, dikelilingi tanda tanya. Gelas anggur, udang jahe, kesaksian Ibu Yanti,
dan sikap tenang yang terlalu tenang. Semua seperti puzzle yang belum lengkap. Di luar jendela, hujan kembali turun, membawa bunyi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia bergumam pelan. Kebenaran ada di sini, hanya menunggu siapa yang berani mengungkap. Dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Disinilah cerita mulai bergeser dari kesedihan menjadi tanda tanya besar. Siapa lelaki berjas hujan hijau itu? Mengapa Maya tampak begitu siap menghadapi kehilangan? Dan apa yang tersembunyi di balik polis asuransi yang baru saja ditandatangani Bagus beberapa minggu lalu? Semua itu akan perlahan terjawab, langkah demi langkah, di bawah hujan yang tidak kunjung reda. Pagi di Malang berjalan pelan. Gerimis tipis masih menetes, membuat dedaunan di taman kompleks Araya berkilau basah. Di ruang tamu rumah Bagus Prasetyo, Maya duduk dengan wajah letih. Ia masih memegang sapu tangan putih, meski sudah tidak ada air mata yang keluar. Aisyah bermain di sudut ruangan, menggambar rumah dan matahari dengan krayon warna-warni. Sesekali ia menoleh, seakan mencari sosok ayahnya yang biasanya mendampingi. Suasana itu membuat hati siapa saja yang hadir terenyuh, tetapi bagi Seno Wibowo, penyidik yang baru saja kembali dengan laporan, ada sesuatu yang lebih penting dari rasa iba, kebenaran yang harus dikejar. Seno menatap Maya. Bu, kami menemukan sesuatu di minuman Pak Bagus. Ada zat yang tidak seharusnya ada di sana. Apakah ibu tahu dari mana minuman itu dibuat? Suaranya lembut, tidak menghakimi. Maya menunduk sebentar lalu menjawab, saya yang membuatkan wedang jahe, seperti biasa. Anggur merah juga memang kebiasaan kecil suami sebelum tidur. Kalimatnya terdengar wajar, tetapi Seno yang sudah bertahun-tahun menghadapi saksi tahu, ada jeda kecil di antara kata-kata yang menandakan kegelisahan. Beberapa jam kemudian, tim forensik menemukan sesuatu di dapur. Sebuah botol kecil tanpa label, berisi pil putih. Bau kimia menyengat ketika tutupnya dibuka. Petugas membawa barang itu ke laboratorium. Seno menatap Maya. Ibu tahu ini obat apa? Maya sempat terdiam sepersekian detik sebelum menggeleng. Mungkin milik suami. Beliau kadang menyimpan sendiri. Jawaban itu cepat, terlalu cepat, seperti kalimat yang sudah disiapkan sebelumnya. Di luar rumah, suasana makin ramai. Wartawan dan warga berkumpul. Sebagian mengabadikan dengan kamera ponsel, sebagian berbisik-bisik. Katanya Pak Bagus baru saja bikin asuransi jiwa. Ucap seorang bapak. Iya, nilainya miliaran. Penerimanya Bu Maya sendiri, timpal yang lain. Kabar itu membuat bulu kuduk Seno meremang. Ia segera meminta data ke perusahaan asuransi. Tidak lama, seorang pegawai muda bernama Nia Lestari datang membawa berkas. Betul Pak, polis ini baru aktif 3 minggu lalu. Nilainya lebih dari 10 miliar rupiah. Dan benar, penerima manfaat tunggal adalah Ibu Mayasari. Suaranya bergetar, seolah tak percaya membaca fakta di depannya. Seno menghela napas dalam-dalam. Motif mulai terlihat. Uang dalam jumlah besar. Tetapi baginya, motif saja tidak cukup. Ia membutuhkan rangkaian bukti yang saling mengikat. Saat itulah, sebuah informasi baru masuk. Rekening Bank Maya menunjukkan transfer dalam jumlah besar ke seorang bernama Dedi Saputra, mantan satpam kompleks elit di Surabaya. Jumlahnya hampir 0,5 miliar rupiah, angka yang mustahil disebut pinjaman biasa. Seno memandang laporan itu lama, merasakan ada benang merah yang perlahan terajut. Sore harinya, ia duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap papan tulis penuh catatan. Di tengah tertulis besar nama Mayasari. Dari situ, garis merah menuju polis asuransi, 10 miliar, lalu garis lain menuju transfer ke Dedi Saputra. Di sudut lain, catatan kecil berbunyi. Kesaksian Ibu Yanti, jas hujan hijau. Puzzle itu mulai membentuk pola. Namun masih ada celah yang harus diisi. Malam turun, hujan kembali deras. Di kediamannya yang sederhana, Seno menyalakan lampu meja. Di sampingnya, foto ibunya tersenyum lembut. Ia mengingat kata-kata sang ibu. Nak, kalau kebenaran itu pahit, tetap telan. Lebih baik pahit di awal, daripada racun manis yang menghancurkan di akhir. Kata-kata itu menjadi doa dalam hatinya. Ia tahu, langkah berikutnya adalah menelusuri siapa sebenarnya Dedi, dan mengapa ia menerima uang sebesar itu dari Maya. Dan Bapak Ibu yang mendengarkan. Inilah saat cerita mulai menunjukkan wajah aslinya. Dari 2 gelas sederhana di meja tidur, kini mengalir jejak menuju dunia yang lebih gelap, uang, kebohongan,
dan mungkin pengkhianatan. Bagus Prasetyo sudah pergi, tetapi pertanyaannya justru semakin besar. Siapa yang benar-benar mengatur semua ini? Mengapa asuransi yang seharusnya melindungi keluarga justru menjadi alasan hilangnya nyawa? Hujan masih turun, dan bersama tetesannya, penyelidikan baru saja membuka babak yang lebih dalam. Hujan deras malam itu menutup jalanan kota Surabaya dengan tirai air. Lampu kendaraan berpendar kabur di balik kaca berembun. Seno Wibowo, dengan jaket hitamnya, duduk di kursi belakang mobil dinas menuju sebuah apartemen sederhana di kawasan Gubeng. Laporan intelijen sudah jelas. Dedi Saputra, mantan satpam di kompleks elit, kini tinggal di sana. Uang ratusan juta rupiah dari rekening Mayasari masuk ke rekeningnya hanya beberapa hari sebelum kematian Bagus Prasetyo. Itu bukan kebetulan. Itu sebuah tanda. Ketika pintu apartemen diketuk, seorang pria tinggi berwajah tegang muncul. Tangannya gemetar memegang gagang pintu. "Saudara Dedi Saputra?" tanya seorang polisi. Dedi tidak menjawab, hanya menunduk. Ia dibawa tanpa perlawanan. Matanya kosong. Seakan tahu waktunya bersembunyi sudah habis. Di ruang interogasi, Dedi duduk dengan bahu merosot. Keringat dingin membasahi pelipisnya meski ruangan ber-AC. Seno meletakkan sebuah map di atas meja. "Uang 1,5 miliar rupiah masuk ke rekeningmu. Dari Mayasari. Apa maksudnya?" tanyanya tenang. Dedi menatap map itu lama, lalu menunduk. "Itu, bantuan Pak. Pinjaman," jawabnya pelan. Seno mendekat sedikit. "Pinjaman sebesar itu? Dedi, kamu pernah jadi satpam. Kamu tahu apa itu angka 1,5 miliar. Jangan bohongi dirimu sendiri." Dedi terdiam. Tangannya meremas ujung celana. Nafasnya berat. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu Maya bilang, cuma perlu bantuan kecil. Saya diminta memastikan Pak Bagus minum obat tidur. Katanya supaya beliau bisa istirahat tenang. Tidak ada yang terluka." Kalimat itu menggantung di udara, membuat semua orang di ruangan terdiam. Seno menatapnya tajam. "Kamu tahu obat itu bisa membunuh?" Dedi menggeleng cepat. "Saya tidak tahu, Pak. Demi Allah saya kira hanya obat tidur biasa. Tapi Bu Maya janji akan membantu saya melunasi hutang. Saya terjebak." Pengakuan itu menambah satu keping puzzle penting. Tetapi bagi Seno, ini belum cukup. Ia tahu Maya bukan bergerak sendirian. Uang yang mengalir ke Dedi hanyalah bagian kecil dari arus besar. Benar saja, malam itu juga, unit keuangan menemukan transfer lebih besar lagi. Miliaran rupiah menuju rekening seorang bernama Rinaldi Harahap, mantan pegawai perusahaan asuransi di Surabaya. Rinaldi pernah dipecat karena manipulasi data polis. Nama itu langsung membuat Seno waspada. Jika Rinaldi terlibat, maka Maya tidak hanya sekadar istri licik, tapi bagian dari jaringan yang lebih rapi. Keesokan harinya, Seno memimpin tim menuju sebuah rumah kontrakan di daerah Wonokromo. Rinaldi dikenal jarang keluar rumah, tetapi gaya hidupnya tidak masuk akal. Mobil sport terparkir di halaman, jam tangan mahal melingkar di pergelangan. Ketika polisi mengetuk pintu, Rinaldi mencoba melarikan diri lewat balkon, namun pasukan sudah mengepung. Ia akhirnya digiring masuk ke mobil, wajahnya tetap berusaha tenang. Di kantor polisi, suasana interogasi berbeda. Tidak seperti Dedi yang rapuh, Rinaldi duduk dengan punggung tegak, tatapan tajam. "Saya hanya konsultan, Pak. Orang datang. Saya bantu urus dokumen asuransi. Saya dibayar. Apa salahnya?" katanya santai. Seno menatapnya dingin. "Salahnya, orang yang kamu bantu ternyata meninggal tidak lama setelah polis cair. Salahnya, kamu menerima miliaran dari Mayasari." Rinaldi tersenyum tipis. "Kalau saya bicara terlalu banyak, mungkin saya tidak akan keluar ruangan ini hidup-hidup. Percayalah Pak, Maya bukan satu-satunya. Ada orang-orang yang lebih besar di baliknya." Jawaban itu membuat bulu kuduk Seno merinding. Ia tahu pria ini tidak menggertak. Ada jaringan yang lebih luas, bayangan yang mengatur semua langkah dari balik layar. Malam itu, ketika Seno duduk sendirian di ruangannya, ia membuka buku catatan lagi. Kini di samping nama Maya, ia menulis nama Rinaldi dengan garis merah tebal. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat, jaringan. Ia sadar, kasus ini bukan sekadar seorang istri membunuh suami demi uang. Ini bisa menjadi pintu masuk menuju sindikat besar yang menggunakan asuransi sebagai alat kejahatan. Bapak Ibu,
Disinilah cerita semakin menegangkan. Dari Dedi yang mengaku hanya ingin membantu, hingga Rinaldi yang menyiratkan ada dalang lebih besar. Pertanyaannya kini, siapa yang sebenarnya mengendalikan semua ini? Dan sejauh mana jaringan itu menjangkau? Hujan belum reda, dan kebenaran baru saja mulai menunjukkan wajahnya. Langit Surabaya sore itu berwarna abu-abu keperakan. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya redup, sementara jalanan dipenuhi kendaraan yang terburu-buru pulang sebelum hujan turun lagi. Di dalam kantornya, Seno Wibowo menatap papan investigasi yang semakin penuh dengan foto, nama, dan garis merah. Di tengah papan itu, kini ada lingkaran besar, Mayasari. Dari namanya menjulur ke Dedi Saputra, lalu ke Rinaldi Harahap. Tetapi yang membuat Seno terdiam cukup lama adalah sebuah nama baru yang muncul dari dokumen lama Rinaldi, Fikri Anwar. Fikri bukan orang sembarangan. Ia mantan manajer cabang sebuah perusahaan asuransi ternama di Surabaya. Rekam jejaknya gemilang, tetapi tiba-tiba ia mengundurkan diri beberapa tahun lalu. Setelah itu, kabarnya ia hilang dari radar, hanya sesekali terlihat bergaul dengan para pengusaha kaya baru. Dan kini, namanya kembali muncul di inti jaringan yang berhubungan dengan kematian Bagus Prasetyo. Seno duduk lebih dekat, membaca catatan tambahan dari unit keuangan. Ternyata, transfer miliaran rupiah dari Maya tidak berhenti di Rinaldi. Uang itu diteruskan ke rekening perusahaan fiktif yang terkait dengan Fikri. Polanya rapi, seakan disusun oleh tangan yang sudah sangat paham celah-celah hukum. Ini bukan sekadar kasus keluarga, gumam Seno. Ini sindikat. Malamnya, Seno mengatur pertemuan dengan atasannya untuk melaporkan perkembangan. Ruangan rapat kecil di markas kepolisian terasa pengap. Beberapa perwira hadir, termasuk seorang komisaris bernama Surya Putra. Surya dikenal ramah, mudah tersenyum, dan punya karier yang sedang menanjak. Ia menyimak penjelasan Seno dengan penuh perhatian. Namun ketika nama Fikri disebut, wajahnya berubah sekilas, hanya sepersekian detik, sebelum kembali tenang. Seno yang peka menangkap perubahan itu, meski ia memilih menyimpannya dalam hati. Jadi menurut Anda, ada sindikat yang menggunakan polis asuransi untuk mengatur kematian? Tanya Surya dengan nada skeptis. Seno mengangguk. Bukti transfer jelas. Kesaksian Dedi, peran Rinaldi, semua mengarah ke sana. Dan yang paling mencurigakan, hampir semua polis bernilai besar yang mereka urus berakhir dengan kematian mendadak. Surya bersandar ke kursi, menyilangkan tangan. Berhati-hatilah Seno. Tuduhan seperti itu bisa mengguncang banyak pihak. Jangan sampai kita salah langkah. Nada suaranya terdengar seperti peringatan, tetapi di telinga Seno, kalimat itu lebih mirip ancaman halus. Beberapa hari kemudian, Seno menerima pesan anonim. Hanya satu kalimat pendek. Jangan percaya semua orang di dalam tubuhmu. Ada yang bermain dengan Fikri. Pesan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia langsung teringat ekspresi singkat Surya di ruang rapat. Bisa jadi itu hanya firasat. Tetapi dalam dunia penyidikan, firasat seringkali adalah pintu menuju kebenaran. Di sisi lain, Rinaldi yang sudah ditahan mulai membuka sedikit demi sedikit rahasia. Saya hanya bagian kecil, Pak Seno, katanya dengan suara rendah. Yang mengatur semua adalah Fikri. Dia tahu celah sistem, tahu orang-orang di dalam. Dia tidak pernah muncul terang-terangan. Kalau saya dan Dedi tumbang, dia akan tetap aman. Seno menatapnya tajam. Siapa orang dalam yang dimaksud? Rinaldi menggigit bibir, lalu menggeleng. Saya tidak berani bilang. Nyawa saya taruhannya. Keterangan itu menambah keyakinan Seno. Fikri bukan hanya dalang, tetapi ia juga memiliki pelindung. Dan pelindung itu mungkin ada di dalam institusi yang seharusnya menegakkan hukum. Malam turun, hujan deras mengguyur Surabaya. Seno duduk sendirian di ruangannya. Lampu neon berpendar pucat. Di depannya, papan investigasi kini semakin rumit. Di samping nama Maya, Dedi, dan Rinaldi, ia menambahkan sebuah tanda tanya besar di dekat nama Fikri. Lalu, dengan tangan yang sedikit bergetar, ia menuliskan satu nama lagi di bawah tanda tanya itu. Surya Putra. Bapak Ibu yang mendengarkan, inilah titik di mana cerita berubah dari sekadar tragedi rumah tangga menjadi pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan gelap. Ada uang, ada keserakahan, ada pengkhianatan, tetapi ada juga orang-orang yang memilih berdiri di sisi yang benar, meski jalannya penuh resiko. Hujan di Surabaya seakan ikut menjadi saksi bahwa badai sesungguhnya baru saja dimulai. Bagian 6.
Pagi di Surabaya terasa berat. Jalanan Tunjungan masih basah sisa hujan semalam. Aroma tanah basah bercampur dengan asap kendaraan yang menyesakan. Seno Wibowo berdiri di depan jendela ruangannya, memandang papan investigasi yang semakin penuh dengan garis merah. Di tengah pusaran nama itu, ia tahu satu hal. Untuk menjatuhkan Fikri Anwar, ia butuh bukti yang tidak bisa dibantah siapapun. Saat ia sedang merenung, ponselnya berdering. Nomor asing muncul di layar. Seno ragu sejenak, lalu mengangkat. Suara di seberang terdengar pelan, nyaris berbisik. "Pak Seno, nama saya Hendra. Dulu saya staf administrasi Fikri. Saya tahu banyak hal, tapi saya takut. Kalau Bapak mau tahu siapa sebenarnya yang mengatur semua ini, temui saya besok jam 10 pagi di kafe dekat Tunjungan Plaza. Tolong jangan bawa siapapun. Nyawa saya juga terancam." Sebelum Seno sempat bertanya lebih jauh, sambungan terputus. Ia menatap ponselnya lama, merasakan hawa dingin merambat di tengkuk. Pesan singkat itu bisa jadi jebakan, tetapi bisa juga satu-satunya jalan menuju kebenaran. Keesokan harinya, langit mendung kembali menyelimuti Surabaya. Kafe kecil di sisi Tunjungan Plaza tampak sepi, hanya aroma kopi dan roti panggang yang menghangatkan suasana. Seno memilih duduk di pojok, punggung menghadap dinding agar bisa mengamati seluruh ruangan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dengan jaket kusam masuk terburu-buru. Matanya gelisah, menoleh ke kiri dan kanan. Ia mendekat, lalu duduk di depan Seno. "Saya Hendra," katanya lirih. "Saya tidak punya banyak waktu." Seno menatapnya dengan tenang. "Katakan apa yang kamu tahu." Hendra menarik napas panjang, lalu mulai bicara. "Fikri bukan hanya mantan manajer asuransi. Ia membentuk jaringan. Mereka merencanakan kematian yang tampak alami, lalu klaim asuransi dibagi rata. Mayasari hanya salah satu klien. Ada banyak kasus lain, semua dengan pola yang sama. Saya menyimpan beberapa data sebelum keluar. Saya takut, tapi saya tidak bisa diam lagi setelah mendengar Pak Bagus meninggal." Dengan tangan gemetar, Hendra mengeluarkan sebuah flash disk dari saku jaket. Ia meletakkannya di meja, menutup dengan telapak tangan. Ini salinan file lama. Daftar polis mencurigakan, transaksi, nama-nama penerima. Beberapa di antaranya mungkin akan mengejutkan Bapak. Seno meraih flash disk itu dengan hati-hati. Seakan benda kecil itu lebih berat dari emas. "Kenapa baru sekarang kamu bicara?" tanyanya. Hendra menunduk. "Saya dulu diam karena takut. Fikri punya banyak koneksi. Tapi setelah melihat Maya berani sejauh ini, saya sadar kalau saya terus diam, akan lebih banyak nyawa melayang." Sebelum percakapan berlanjut, Hendra tiba-tiba menoleh ke arah jendela, wajahnya menegang. "Pak, saya rasa kita sedang diawasi." Seno melirik cepat. Di seberang jalan, sebuah mobil hitam tanpa plat resmi terparkir. Kaca depannya gelap, namun bayangan dua orang di dalam terlihat samar. Salah satunya sedang berbicara melalui ponsel. "Cepat ikut saya," bisik Seno. Ia menuntun Hendra keluar lewat pintu belakang kafe, melewati lorong sempit yang lembab. Bau sampah menusuk, tetapi langkah mereka dipercepat. Saat mereka hampir sampai ke mobil Seno, suara ban berdecit terdengar di ujung gang. Mobil hitam itu masuk perlahan, lampu depannya menyala terang menyorot ke arah mereka. "Masuk cepat." Seno mendorong Hendra ke kursi penumpang, lalu duduk di kursi sopir. Mesin dinyalakan. Mobil melaju kencang keluar dari gang. Mobil hitam mengejar dari belakang. Jalanan sempit membuat jantung berdegup keras. Sebuah motor hampir menabrak, membuat mobil Seno oleng. Hendra terhuyung. Tubuhnya terbentur pintu. Ia meringis menahan sakit, tetapi masih sempat berbisik, "Pak, jaga flash disk itu. Itu lebih penting dari nyawa saya." Dengan keahlian mengemudi yang terlatih, Seno memotong jalur lalu lintas padat dan berhasil masuk ke jalan besar. Mobil hitam kehilangan jejak di tengah keramaian Surabaya yang macet. Beberapa menit kemudian, Seno menghentikan mobil di depan sebuah rumah sakit swasta. Hendra pucat, menahan sakit di perutnya. "Kamu akan selamat," kata Seno, memanggil petugas medis. "Kamu harus hidup untuk jadi saksi." Hendra mengangguk lemah. "Saya akan mencoba, tapi kalau sesuatu terjadi pada saya, pastikan data itu dipakai untuk menghancurkan Fikri." Seno menggenggam bahunya. "Saya janji." Enderta dan Bapak Ibu yang mendengarkan, inilah babak baru dari kisah ini.
Seorang saksi yang membawa kunci, sebuah flash disk kecil yang bisa mengguncang banyak orang berkuasa, dan bayangan hitam yang siap membungkam siapa saja. Pertarungan belum selesai, justru baru saja dimulai. Malam itu, ruang forensik digital di Polrestabes Surabaya dipenuhi cahaya layar biru yang berkelip. Beberapa teknisi mengetik cepat, membuka file demi file dari flash disk kecil yang Hendra serahkan. Seno berdiri di belakang mereka, kedua tangannya terlipat, matanya tak berkedip. Di layar, deretan dokumen terbuka, polis asuransi bernilai fantastis, catatan medis, hingga daftar nama penerima manfaat. Yang membuat bulu kuduk berdiri adalah pola yang sama. Hampir semua nasabah meninggal mendadak dalam kurun 5 tahun terakhir, dan penerima manfaat selalu orang terdekat. Ini bukan kebetulan, gumam salah satu teknisi. Seno mengangguk. Bukan, ini sistem. End of sa. Tiba-tiba, salah seorang teknisi menunjuk ke layar. Pak, ada folder dengan nama aneh. Proyek Timur. Jari-jarinya menekan enter. Folder terbuka, berisi belasan dokumen terbaru. Salah satunya bertanggal hanya beberapa minggu lalu. Judul file itu jelas. Eksekusi target. Bagus Prasetyo. Ruangan mendadak hening. Semua menatap layar dengan tegang. Seno membaca cepat isi dokumen. Penerima manfaat, Maya Sari. Koordinator lapangan, Rinaldi Harahap. Eksekutor teknis, Dedi Saputra. Status, selesai. Distribusi klaim, sesuai jadwal. Nafas Seno tercekat. Semua nama yang ia curigai kini terikat dalam satu sistem, tertulis rapi di dokumen hitam putih. Namun bukan hanya itu. Ada daftar lain berjudul kandidat berikutnya. Di situ tercatat beberapa nama, kebanyakan pengusaha dan pejabat, lengkap dengan detail polis asuransi mereka. Seno menatap lama pada catatan itu. Mereka sudah merencanakan korban berikutnya. Bisiknya lirih. Tidak lama, file lain dibuka. Berisi catatan keuangan dengan aliran dana yang bercabang. Ujungnya mengarah pada sebuah entitas bernama Lingkar Putih. Apa ini perusahaan? Tanya salah seorang teknisi. Seno menggeleng. Bukan, ini nama kelompok. Sindikat. Kata-kata itu terasa berat, seakan memenuhi ruangan. Lingkar Putih. Menurut catatan Hendra yang ikut tersimpan dalam flash disk, adalah jaringan rahasia yang dibentuk oleh Fikri Anwar. Anggotanya bukan hanya orang dalam dunia asuransi, tetapi juga pengusaha, pejabat, bahkan oknum aparat. Mereka menggunakan sistem polis jiwa untuk mengatur kematian, lalu mengalirkan uang ke rekening yang sudah disamarkan. Hendra menulis satu kalimat pendek yang membuat darah Seno berdesir. Lingkar Putih tidak pernah gagal. Malam itu, Seno tidak pulang. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap papan investigasi yang kini semakin penuh. Nama-nama lama seperti Maya, Dedi, dan Rinaldi kini tampak kecil di tengah pusaran baru. Lingkar Putih. Garis merah menghubungkan mereka semua dengan satu nama yang menonjol, Fikri Anwar. Namun ada hal lain yang membuat Seno resah. Di salah satu dokumen, ada catatan singkat tentang proteksi internal. Sebuah daftar kode yang tampaknya merujuk pada orang-orang dalam kepolisian yang menjadi pelindung Lingkar Putih. Seno menelusuri catatan itu perlahan. Jantungnya berdetak cepat saat melihat satu kode yang sangat familiar, SP01. Ia tahu betul, inisial itu milik Kompol Surya Putra. Jadi benar, gumam Seno. Pengkhianat ada di dalam tubuh kami sendiri. Pikirannya bercampur aduk. Jika benar Surya terlibat, maka semua langkah penyelidikan bisa bocor. Semua saksi, termasuk Hendra, berada dalam bahaya. Seno merasa waktu semakin sempit. Ia harus bergerak lebih cepat daripada bayangan yang terus memburunya. Bapak Ibu yang budiman, begitulah hidup kadang memperlihatkan wajahnya. Di balik seragam rapi, bisa tersembunyi pengkhianatan. Di balik senyum sopan, bisa ada rencana licik. Dan di balik selembar polis asuransi, bisa tersimpan harga sebuah nyawa. Malam itu, Seno tahu satu hal. Ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan musuh yang ia hadapi bukan lagi sekadar seorang istri tamak, melainkan sebuah lingkaran gelap yang menyebut dirinya Lingkar Putih. Pagi itu rumah sakit swasta di pusat Surabaya, penuh dengan langkah tergesa perawat dan bau obat-obatan yang menusuk hidung. Di salah satu ruang perawatan, Hendra berbaring dengan selang infus menempel di tangannya. Wajahnya pucat, tapi matanya masih terbuka.
Seno Wibowo berdiri di samping ranjang, membawa buku catatan dan rekaman suara. Dua polisi berjaga di luar pintu, memastikan tidak ada orang asing yang masuk. Hendra, suara Seno rendah, lembut. Aku butuh kau ceritakan lebih dalam, siapa saja yang benar-benar terlibat dalam Lingkar Putih. Hendra menarik napas panjang, matanya menatap langit-langit. Lingkar Putih itu bukan sekadar nama. Itu jaringan. Fikri Anwar di atas, otaknya. Rinaldi hanya penghubung. Dedi sekadar pion. Tapi ada banyak yang lebih berbahaya. Mereka bukan hanya orang asuransi. Ada pengusaha, ada pejabat, ada orang dalam kepolisian. Suaranya bergetar. Itulah kenapa saya takut. Mereka bisa menutup mulut siapa saja. Seno mencondongkan tubuh. Apakah kamu tahu siapa di kepolisian? Hendra terdiam lama, jemarinya menggenggam selimut. Keringat dingin muncul di pelipis. Saya tidak bisa bilang pasti, tapi saya pernah dengar nama Surya. Fikri menyebutnya pelindung. Dia bilang, selama Surya masih ada di dalam, tidak ada polisi yang bisa menembus Lingkar Putih. Kata-kata itu menancap seperti paku di dada Seno. Ia sudah curiga, tapi mendengar pengakuan langsung membuat dadanya sesak. Ia menuliskan nama Surya dengan garis tebal di buku catatan, lalu menatap Hendra lagi. Kalau begitu, kenapa kau berani bicara sekarang? Hendra menutup mata sebentar. Karena saya sudah lelah hidup dalam ketakutan. Karena saya tahu, jika saya mati, setidaknya kebenaran sempat keluar dari mulut saya. Pak Seno, tolong, jangan biarkan mereka terus berjalan. Ada banyak korban lain. Saya tidak ingin nyawa Bagus Prasetyo menjadi sia-sia. Seno mengangguk pelan. Aku janji, aku tidak akan berhenti. Tiba-tiba pintu diketuk keras. Seorang perawat masuk dengan wajah panik. Pak, ada orang yang memaksa masuk, katanya keluarga pasien. Dua polisi di luar langsung sigap, tetapi suara gaduh terdengar di lorong. Seno berlari keluar, melihat dua pria berjaket gelap mencoba menerobos. Salah satunya mengacungkan pisau kecil. Polisi bereaksi cepat, berhasil melumpuhkan mereka. Seno mendekat, menatap wajah salah satu pria yang terikat. Siapa yang mengutusmu? Lelaki itu hanya terdiam, bibirnya terkunci rapat. Tetapi dari saku jaketnya, ditemukan sebuah catatan kecil. Hapus saksi sebelum tengah malam. Seno merasakan darahnya mendidih. Ia tahu ini perintah dari Lingkar Putih. Mereka mulai panik, dan Hendra kini menjadi target utama. Ia segera memerintahkan agar Hendra dipindahkan ke ruang perawatan khusus dengan penjagaan berlapis. Jangan ada yang bisa masuk kecuali saya sendiri, tegasnya. Malam itu, Seno kembali ke ruang kerjanya. Ia menempelkan foto Hendra di papan investigasi, menghubungkannya dengan flash disk, lalu menambahkan catatan, target pembungkaman. Di bawahnya, ia menulis besar, Lingkar Putih semakin terdesak. Namun ia juga sadar, semakin dekat ia ke kebenaran, semakin besar bahaya yang mengintai. Ia tidak hanya berhadapan dengan seorang dalang licik bernama Fikri, tetapi dengan sebuah jaringan yang berani menyerang saksi di dalam rumah sakit. Itu artinya, mereka sudah kehilangan rasa takut. Bapak Ibu yang mendengarkan, inilah yang membuat kisah ini semakin mencekam. Ada orang-orang yang rela mengorbankan nyawa demi uang. Ada pula yang memilih mempertaruhkan hidup demi kebenaran. Pertanyaannya, siapa yang akan lebih kuat bertahan? Apakah kegelapan Lingkar Putih, atau keberanian orang-orang kecil yang menolak dibungkam? Hujan kembali turun di luar jendela Surabaya, seolah langit pun ikut menangis menyaksikan permainan yang kotor ini. Dan Seno tahu, badai sesungguhnya belum juga reda. Surabaya tenggelam dalam senja, jingga ketika laporan baru tiba di meja Seno Wibowo. Tim forensik digital menemukan catatan dari flash disk Hendra, sebuah agenda bernama Orchid Meeting. Pertemuan itu dijadwalkan 3 hari lagi di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Darmo. Daftar peserta yang tercatat membuat jantung Seno berdegup. Keras bukan hanya Fikri Anwar, tetapi juga beberapa pengusaha besar dan 1-2 pejabat lokal. Ini bisa jadi kesempatan emas, gumamnya. Jika ia berhasil menyusup, semua bukti langsung tentang Lingkar Putih bisa terekam. Tetapi risiko sangat besar. Jika penyamaran terbongkar, nyawanya taruhannya. Malam itu, Seno memanggil tim kecil yang benar-benar ia percaya. Hanya ada 3 orang. Raka, sahabat lamanya dari Akademi Polisi. Dina, ahli forensik digital, dan Anton, anggota lapangan yang piawai dalam penyamaran.
Mereka berkumpul di sebuah rumah kontrakan sederhana yang dijadikan markas darurat. Seno menatap mereka satu persatu. Kita tidak bisa mengandalkan struktur resmi. Aku curiga ada pengkhianat di tubuh kepolisian. Mungkin Surya sendiri. Jadi operasi ini hanya kita yang tahu. Oh wah, Raka mengangguk. Kalau begitu, apa rencananya? Seno membuka map coklat. Di dalamnya ada sketsa dana hotel, daftar peserta, dan identitas samaran. Aku akan masuk sebagai konsultan keuangan, undangan dari salah satu pengusaha. Dina dan Anton masuk sebagai staf pendukung. Tugas kita sederhana, rekam semua yang terjadi. Setiap kata, setiap nama, setiap aliran uang, dan keluar dengan selamat. Seladina dengan senyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Seno menatapnya serius. Itu bagian tersulit. 3 hari terasa panjang sekaligus singkat. Seno mempersiapkan penyamaran dengan teliti. Setelan jas sederhana, kartu nama palsu, bahkan profil media sosial yang mendukung identitas samaran. Ia tahu Lingkar Putih tidak main-main. Mereka akan memeriksa setiap detail. Hari yang ditunggu pun tiba. Malam itu, Hotel Darmo tampak gemerlap. Deretan mobil mewah berjejer di depan pintu masuk. Lampu kristal menyinari lobi, membuat suasana tampak seperti pertemuan bisnis terhormat. Tetapi Seno tahu, di balik senyum ramah para tamu, ada permainan maut yang sedang direncanakan. Seno, Dina, dan Anton melangkah masuk dengan tenang. Mereka melewati pemeriksaan undangan, lalu diarahkan ke ballroom besar. Meja panjang melingkar sudah tertata rapi, kursi kulit hitam mengelilinginya. Di depan, layar besar menampilkan tulisan, Orchid Meeting, Private Session. Ari. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Fikri Anwar masuk dengan jas hitam, dasi merah, langkah penuh percaya diri. Semua mata tertuju padanya. Ia bukan sekadar pemimpin, ia tampil seperti seorang visioner. Terima kasih sudah hadir, suaranya lantang, penuh wibawa. Malam ini, kita bicara bukan hanya soal asuransi, kita bicara tentang masa depan, bagaimana membuat sistem yang tidak pernah gagal. Wan. Seno menunduk sedikit, pura-pura mencatat. Sementara kamera kecil di jam tangannya merekam setiap gerak-gerik. Di samping Fikri, seorang pria berdiri dengan senyum tipis, Kompol Surya Putra. Darah Seno berdesir. Inilah pengkhianat yang selama ini ia curigai. Dan kini ia berdiri terang-terangan di samping Fikri, menjadi pelindung Lingkar Putih. Jangan khawatir, kata Surya dengan nada yakin. Informasi kita aman. Tidak ada yang bisa menembus lingkaran ini. Hau. Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak. Lalu tepuk tangan terdengar. Seno menahan diri agar wajahnya tetap tenang, meski di dalam dadanya amarah bergolak. Ia tahu, apa yang direkam malam itu bisa menjadi senjata pamungkas. Tetapi ia juga sadar, keluar dari ruangan ini dengan selamat tidak akan mudah. Bapak Ibu yang mendengarkan, bayangkan ketegangan yang dialami Seno malam itu. Duduk di antara para pemain besar, menyaksikan sendiri pengkhianatan di tubuh aparat, sambil berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Setiap detik terasa panjang, setiap tatapan bisa berarti akhir dari penyamaran. Dan di tengah suasana penuh senyum dan gelas anggur yang terangkat, Seno berbisik dalam hati, kali ini, kebenaran harus terekam. Apapun risikonya. Udara dalam ballroom terasa semakin sesak. Pendingin ruangan bekerja, tapi keringat dingin tetap menetes di pelipis Seno. Ia duduk di kursi samping, berpura-pura mencatat presentasi Fikri Anwar, sementara kamera kecil di jam tangannya merekam setiap kata. Fikri berbicara panjang lebar, menampilkan bagan aliran uang, strategi memanipulasi data medis, hingga contoh kasus dari luar negeri. Semua disampaikan, seakan itu bisnis sah. Padahal Seno tahu, itu wajah lain dari pembunuhan yang dibungkus rapi. Tiba-tiba, seorang pria berjas gelap yang duduk dekat pintu berdiri. Ia berjalan mendekati Fikri, lalu berbisik di telinganya. Fikri menoleh ke arah peserta, matanya berhenti pada Seno. Kamu, katanya dengan nada datar. Yang baru datang. Dari perusahaan mana? Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Seno. Jantungnya berdegup keras, tapi wajahnya tetap tenang. Ia berdiri perlahan, tersenyum tipis. Nama saya Dimas Santoso, konsultan keuangan. Saya diundang Pak Santoso, salah satu rekan Bapak. End quote. Fikri menyipitkan mata, menatap lama seakan ingin menembus kedoknya. Beberapa detik,
terasa seperti selamanya. Lalu tiba-tiba ia tertawa kecil. Bagus. Kita butuh lebih banyak orang muda yang cerdas. Suasana kembali cair. Tawa dan tepuk tangan terdengar. Namun Seno tahu, ia baru saja lolos dari ujian berbahaya. Ia menunduk kembali, pura-pura mencatat. Tetapi matanya melirik jam tangan. Kamera masih merekam. Wajah Fikri, suara Surya, rencana besar lingkar putih. Semua sudah terekam. Yang tersisa hanyalah keluar dari ruangan ini dengan selamat. Namun jalan keluar tampaknya tidak mudah. Begitu Fikri menyelesaikan pidatonya, pintu ballroom dikunci dari dalam. Dua pria berbadan besar berdiri menjaga, memastikan tidak ada peserta yang pergi sebelum acara selesai. Seno merasakan tengkuknya dingin. Jika penyamaran terbongkar, ia terjebak seperti tikus dalam perangkap. Sementara itu, di luar hotel, tim polisi khusus yang dipimpin Raka sudah bersiap. Mereka menerima sinyal dari Dina yang menyamar sebagai staf. Rekaman langsung dari kamera Seno sudah masuk ke markas. Pimpinan memutuskan, saatnya bergerak. Unit 1, kepung pintu utama. Unit 2, masuk lewat dapur. Jangan biarkan satupun kabur. Suara komandan terdengar di radio. Di dalam ballroom, Fikri mengangkat gelas anggurnya. Untuk masa depan kita, serunya. Semua peserta ikut mengangkat gelas. Tepuk tangan bergema. Saat itulah, suara keras menggema dari luar. Polisi, jangan bergerak. Pintu ballroom bergetar ketika didobrak. Lampu senter menyorot, membuat para peserta panik. Beberapa mencoba berlari, sebagian lain menutup wajah. Fikri terkejut, lalu menoleh ke Surya. Kau bilang aman. Surya mencabut pistol dari balik jas. Ada pengkhianat di sini. Matanya menyapu ruangan. Berhenti sejenak pada Seno. Detik itu, Seno tahu hidupnya bisa berakhir. Ia menggenggam pena, bersiap jika Surya benar-benar menembak. Tapi pasukan polisi masuk lebih cepat. Lepaskan senjatamu, teriak seorang anggota. Suasana kacau, kursi terguling, gelas pecah, teriakan bercampur dengan bunyi tembakan peringatan. Surya berusaha melindungi Fikri, menyeretnya ke pintu samping yang menuju tangga darurat. Seno berlari mengejar, tapi dua pria bertubuh besar menghadangnya. Ia harus bergulat keras, hampir kehilangan kamera kecil yang merekam semua bukti. Di tengah kekacauan, Fikri berhasil lolos bersama Surya, namun sebagian besar peserta ditangkap di tempat. Laptop, dokumen, dan catatan pertemuan berhasil diamankan. Seno terengah, peluh membasahi dahi. Ia berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda, menatap lorong tempat Fikri menghilang. Dalam hati ia berbisik lirih. Pertarungan ini belum selesai. Aku akan mengejarmu sampai kapanpun. Bapak Ibu, begitulah kebenaran kadang berjalan. Tidak selalu menang di awal, tetapi sekali ia terbuka, sulit untuk ditutup kembali. Orchid Meeting malam itu menjadi bukti nyata bahwa lingkar putih bukan sekadar bayangan, tetapi jaringan hidup yang berani menantang hukum, dan perburuan baru saja dimulai. Pagi berikutnya, berita tentang penggerebekan Orchid Meeting meledak di media nasional. Televisi menayangkan gambar para peserta rapat digiring keluar hotel dengan borgol di tangan. Kamera menyorot wajah-wajah pucat yang selama ini dikenal masyarakat sebagai pengusaha sukses, pejabat terhormat, bahkan tokoh sosial. Sindikat asuransi gelap terbongkar di Surabaya. Begitu tajuk besar di layar kaca. Masyarakat geger. Di warung kopi, para bapak mendiskusikan berita dengan suara tinggi. Pantas saja banyak orang meninggal mendadak. Ternyata ada permainan seperti itu, kata seorang pria tua. Ibu-ibu di pasar berbisik ngeri. Kalau orang kaya saja bisa dipermainkan, bagaimana nasib kita yang kecil? Di balik keramaian itu, kantor polisi dipenuhi wartawan yang haus keterangan. Konferensi pers digelar. Seorang jenderal memberi pernyataan resmi. Kami berhasil mengungkap jaringan manipulasi polis asuransi bernilai miliaran rupiah. Banyak pihak terlibat, termasuk oknum aparat. Namun dalang utama, Fikri Anwar, masih buron. Kami berkomitmen menangkapnya secepat mungkin. Seno berdiri di samping, wajahnya tenang, meski dadanya penuh gejolak. Ia tahu betapa rumitnya situasi ini. Publik boleh lega, tapi bagi dirinya, pekerjaan justru semakin berat. Fikri kini bagai ular yang terdesak, dan ular yang terdesak bisa menggigit lebih beracun. Malam itu, Seno kembali ke papan investigasinya. Foto-foto peserta Orchid Meeting kini ditempeli label ditahan.
Tetapi di tengah papan masih ada dua foto tanpa tanda. Fikri Anwar dan Kompol Surya Putra. Keduanya berhasil lolos. Dua bayangan yang kini menghantui setiap langkah penyelidikan. Sementara itu, Hendra yang masih dirawat di rumah sakit mencoba menulis di buku kecil. Dengan tangan gemetar, ia menuliskan pesan singkat untuk Seno. Jangan percaya semua orang. Fikri punya lebih banyak koneksi dari yang kau bayangkan. Ada pejabat tinggi yang ikut melindungi. Seno membaca catatan itu dengan hati berat. Ia sadar, penggerebekan Orchid Meeting hanyalah awal. Di balik layar masih ada kekuatan lebih besar. Lingkar Putih tidak akan berhenti begitu saja. Beberapa hari kemudian, laporan intelijen masuk. Fikri terlihat di perbatasan Jawa Timur, bergerak bersama beberapa orang bersenjata. Surya diduga ikut bersamanya. Mereka memanfaatkan jaringan lama untuk bersembunyi, berpindah dari satu rumah aman ke rumah lain. Seno menerima kabar itu dengan mata berkilat. Kita semakin dekat, katanya pada Raka dan Dina. Namun ia juga tahu, permainan ini makin berbahaya. Lingkar Putih sudah tidak segan menyingkirkan siapa saja. Buktinya, percobaan serangan terhadap Hendra dan lolosnya Fikri malam di hotel. Di sisi lain, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada hukum. Kalau polisi saja bisa berkhianat, siapa yang bisa kita percaya? Begitu komentar yang ramai di media sosial. Tekanan publik semakin besar. Pemerintah pusat mendesak agar kasus ini segera dituntaskan. Semua mata kini tertuju pada Surabaya. Malam menjelang, Seno duduk di balkon rumah kontrakan markas kecilnya. Angin membawa suara hujan tipis. Ia menatap kota yang berkilau lampu, tapi pikirannya jauh melayang. Ia ingat wajah Bagus Prasetyo, pria yang kini hanya nama di sebuah berkas. Ia ingat Aisyah, putri kecil yang kehilangan ayahnya. Dan ia tahu, semua ini bukan lagi sekadar kasus hukum. Ini soal keadilan bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Fikri, bisiknya pada dirinya sendiri. Kali ini giliranmu yang harus takut. Bapak Ibu, kadang kebenaran memang tampak lambat, tetapi ia tidak bisa dihentikan. Seperti air hujan yang merembes, ia akan mencari celah, hingga akhirnya meruntuhkan dinding yang paling kokoh sekalipun. Orchid Meeting sudah membuka pintu, dan kini, langkah berikutnya adalah mengejar dalang yang masih bebas. Senja di Surabaya turun dengan langit berwarna tembaga. Jalanan basah sisa hujan sore, lampu kendaraan memantul di aspal licin. Di sebuah ruang rapat kecil di kantor kepolisian, Seno berdiri di depan peta besar yang penuh tanda merah. Di sana, garis-garis menghubungkan nama, lokasi, dan aliran uang. Di pojok peta, sebuah lingkaran tebal melingkari kata, Fikri, prioritas utama. Informasi terakhir, Fikri dan Surya bersembunyi di sebuah villa di Batu, kata Raka sambil menunjuk ke arah foto udara. Lokasi dikelilingi kebun apel, akses masuk hanya satu jalan. Seno mengangguk. Kita bergerak malam ini. Jangan beri mereka waktu kabur. Namun dalam hati ia tahu, melawan Fikri bukan hanya soal menangkap seorang buron. Fikri masih punya jaringan. Dan Surya yang dulu dipercaya sebagai rekan sesama aparat kini justru menjadi perisai sekaligus pedang yang melindungi sang dalang. Malam itu, tim kecil melaju ke arah Batu. Jalanan berliku, udara dingin menggigit tulang. Seno duduk di kursi depan, matanya menatap tajam ke jalan gelap. Dina di belakang memeriksa peralatan. Senjata api, borgol, kamera portabel. Raka mengemudi dengan fokus penuh. Kalau Surya ada di sana, kita harus siap mental, ujar Dina pelan. Seno terdiam sejenak sebelum menjawab. Pengkhianatan paling menyakitkan adalah dari orang yang kita percaya. Tapi malam ini, kebenaran harus bicara. Villa itu berdiri angkuh di lereng bukit. Lampunya remang, hanya terdengar suara jangkrik dan angin yang menyapu pohon apel. Tim menyebar, mengepung dari berbagai sisi. Seno memberi isyarat dengan tangan. Dalam hitungan 3, mereka bergerak. Pintu villa didobrak. Polisi, jangan bergerak, teriak Raka. Kekacauan pecah. Beberapa orang bersenjata yang menjaga villa langsung menembak. Tembakan balasan meletus, menggema di malam pegunungan. Kaca jendela pecah, pintu kayu terbelah. Seno berlari masuk ke ruang utama. Di sana ia melihat Surya berdiri, pistol di tangan, melindungi Fikri yang tampak tenang dengan setelan jas gelap. Seno Wibowo. Suara Fikri terdengar pelan tapi penuh ejekan. Kau ternyata lebih gigih dari yang kubayangkan. Serahkan dirimu, Fikri.
Permainanmu sudah selesai, jawab Seno dengan napas berat. Surya mengangkat pistol, mengarahkannya tepat ke dada Seno. Jangan bergerak, ucapnya dingin. Detik itu, waktu seolah berhenti. Angin malam masuk lewat jendela pecah, membawa bau mesiu. Mata Seno menatap Surya, tidak dengan marah, tetapi dengan luka. Kau bersumpah melindungi hukum Surya. Apa yang kau lakukan sekarang? Surya terdiam sesaat, matanya bergetar, namun Fikri menepuk bahunya. Jangan ragu, ingat siapa yang membawamu ke posisi ini. Suasana menegang. Raka dan Dina sudah merangsek masuk dari sisi lain, senjata terangkat. Letakkan pistolmu Surya, teriak Dina. Surya tampak bimbang, jemarinya bergetar di pelatuk. Dalam hati, Seno tahu inilah saat penentu. Ia menghela napas, lalu berkata lirih, kalau kau menembakku, Surya, bukan aku yang mati, tapi sisa harga dirimu. Tiba-tiba, pintu belakang berderit keras. Seorang penjaga mencoba kabur, melepaskan tembakan membabi buta. Semua orang refleks bergerak. Dalam kekacauan itu, Fikri mendorong Surya ke arah pintu samping. Mereka berusaha meloloskan diri. Seno berlari menggeyar. Dentum sepatu menghantam lantai kayu. Suara tembakan bersahutan. Fikri melompat ke mobil hitam yang menunggu di luar. Surya menutupi dengan tembakan, membuat Seno dan tim menunduk. Mesin meraung. Mobil melaju menembus malam. Seno mengangkat pistol, membidik ban belakang. Satu tembakan, dua tembakan. Ban mobil sebelah kiri pecah. Mobil oleng, hampir terbalik. Namun, Fikri tetap berhasil. Melaju menuruni jalan licin, menghilang di tikungan gelap. Henning menyelimuti villa. Asap mesiu masih menebal, kaca pecah berserakan di lantai. Surya tertangkap, tangannya diborgol oleh Raka. Ia menunduk, wajahnya kehilangan semua wibawa. Kenapa Surya? Tanya Seno lirih. Apa yang membuatmu menjual sumpahmu? Surya tidak menjawab. Hanya tatapan kosong, seolah semua harga diri sudah tercabut bersama borgol, yang kini mengikat tangannya. Fikri masih bebas, tetapi lingkarannya semakin sempit. Dan Seno tahu, perburuan ini akan segera mencapai akhir. Bapak Ibu, begitulah hidup. Kadang yang paling kita percaya, justru yang pertama menusuk. Tetapi kebenaran selalu menemukan jalan, meski lewat luka. Malam di Batu itu menjadi saksi. Pengkhianatan terungkap, dan dalang utama kini tinggal selangkah lagi untuk ditangkap. Subuh di Malang masih berkabut ketika kabar itu datang. Mobil Fikri yang semalam lolos dari Villa Batu terlihat di jalur menuju pantai selatan. Informasi itu berasal dari nelayan yang melihat kendaraan mewah terparkir di dekat gudang tua, tak jauh dari dermaga kecil. Seno segera bergerak. Bersama Raka, Dina, dan tim khusus, ia melaju menembus jalanan lengang. Sirene tidak dinyalakan. Kali ini mereka memilih senyap, seperti bayangan yang mengejar bayangan. Di dalam mobil, Seno menunduk sejenak, berdoa lirih. Ia tahu, babak ini akan menentukan segalanya. Ketika mereka tiba, langit mulai memerah di ufuk timur. Ombak bergemuruh, menerpa karang, seolah ikut menyaksikan akhir sebuah permainan kotor. Gudang tua itu berdiri reyot, catnya mengelupas, pintunya karatan, dari celah, cahaya lampu samar terlihat. Seno memberi aba-aba. Tim mengepung dari berbagai sisi. Ia sendiri berjalan ke depan, pistol terpegang erat. Dengan satu tendangan keras, pintu roboh. Di dalam, Fikri duduk tenang di kursi besi. Jas hitamnya masih melekat rapi, seakan ia sedang menunggu tamu, bukan polisi. Akhirnya kau datang juga, Seno, katanya dengan suara datar. Perjalananmu berhenti di sini, jawab Seno. Langkahnya mantap. Fikri tertawa kecil. Berhenti? Tidak, Seno. Orang seperti aku tidak pernah benar-benar berhenti. Bahkan jika aku ditangkap, jaringan ini akan tetap hidup. Ada terlalu banyak orang yang sudah terikat dalam permainan ini. Seno mendekat, tatapannya dingin. Mungkin benar, tapi malam ini, kau akan menjawab di depan hukum. Dan itu awal dari runtuhnya kerajaanmu. Arma. Tiba-tiba, dari bayangan gudang, dua orang anak buah Fikri muncul, bersenjata lengkap. Mereka melepaskan tembakan liar. Tim polisi balas menembak. Gudang yang semula sunyi mendadak berubah jadi medan pertempuran. Debu beterbangan, kayu pecah, peluru memantul di dinding karatan. Seno berlindung di balik tiang, lalu maju selangkah demi selangkah. Matanya terus mencari Fikri,
yang kini mencoba melarikan diri ke pintu belakang. Raka ke kanan, Dina, tutup jalan belakang, teriaknya. Perkelahian berlangsung sengit. Dua anak buah Fikri tumbang, tergeletak dengan senjata terlepas dari tangan. Fikri sendiri berlari ke arah dermaga. Napasnya terengah, kakinya berlari di atas papan kayu basah. Di ujung dermaga, sebuah perahu motor sudah menunggu. Seno mengejar, langkahnya menghentak keras. Angin asin laut menusuk hidung, ombak memercik liar. Berhenti Fikri, kau tidak bisa lari lagi. Fikri menoleh, wajahnya pucat, namun matanya tetap penuh perhitungan. Kau tidak akan pernah menang, Seno. Dunia ini milik orang yang berani membeli segalanya. Ia melompat ke perahu, namun peluru Seno lebih cepat. Bukan untuk membunuh, tapi tepat menghantam bahu kirinya. Fikri terhuyung, tubuhnya jatuh keras ke papan dermaga. Darah mengalir, bercampur dengan air laut yang memercik. Dina dan Raka segera memborgol tangannya. Fikri Anwar, kau ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, manipulasi polis asuransi, dan tindak kejahatan finansial. Ujar Raka tegas. Fikri tertawa lirih, meski wajahnya menahan sakit. Kalian pikir menangkapku sudah cukup? Akan selalu ada orang lain yang melanjutkan. Seno menunduk, menatapnya dengan mata penuh keteguhan. Mungkin benar. Tapi setiap kali ada orang yang mencoba, akan selalu ada pula orang yang berani berdiri menentangnya. Dan selama itu ada, kebenaran tidak akan pernah mati. Fikri terdiam, tatapannya kosong, seolah ia baru menyadari akhir yang tidak pernah ia bayangkan. Beberapa minggu kemudian, persidangan besar digelar di Surabaya. Ruang pengadilan penuh sesak, masyarakat datang ingin menyaksikan langsung. Media meliput setiap detik. Kesaksian Hendra, bukti dari flash disk, rekaman Orchid Meeting, semuanya menjadi paku yang menancapkan kebenaran. Hakim mengetukkan palu, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa, Fikri Anwar. Suara riuh memenuhi ruangan. Beberapa orang menitikkan air mata lega. Seno hanya menutup mata sebentar, mengucap syukur. Ia tahu, perjuangan belum selesai, tetapi setidaknya satu pintu keadilan sudah terbuka. Di luar gedung pengadilan, Aisyah putri kecil Bagus Prasetyo datang bersama ibunya, yang kini berusaha bangkit dari luka. Aisyah menatap Seno dengan mata polos. Pak, ayahku sudah senang di surga, ya? Tanyanya lirih. Seno berlutut, menatap wajah anak itu. Iya nak, ayahmu orang baik, dan orang baik selalu bahagia di sisi Tuhan. Inatur. Aisyah tersenyum kecil, lalu berlari memeluk ibunya. Bapak ibu yang saya hormati, kisah ini panjang, penuh intrik, penuh luka, tetapi juga penuh pelajaran. Dari Fikri kita belajar bahwa keserakahan hanya akan berakhir pada kehancuran. Dari Surya kita belajar bahwa pengkhianatan selalu meninggalkan penyesalan. Dari Seno kita belajar bahwa keberanian dan keteguhan hati bisa menyalakan cahaya, bahkan di tengah gelap paling pekat. Hidup seringkali menawarkan jalan pintas, uang cepat, jabatan instan, kemewahan semu. Tapi jalan pintas itu biasanya berujung pada jurang. Sebaliknya, jalan kejujuran memang lebih lambat, lebih berat, tetapi hanya itu yang memberi kita ketenangan sejati. Mari kita rawat kejujuran dalam keluarga kita. Mari kita pelihara kesetiaan dalam pernikahan kita. Mari kita jaga keberanian dalam hati kita, agar tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Dan jika suatu saat kita tergoda untuk memilih jalan yang salah, ingatlah kisah Bagus Prasetyo dan keluarganya. Ingatlah bahwa satu pilihan bisa meruntuhkan segalanya. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk memilih yang benar, meski sulit. Karena pada akhirnya, bukan harta atau jabatan yang kita bawa, melainkan nama baik, doa anak, dan amal yang tulus. Terima kasih sudah mengikuti cerita panjang ini sampai akhir. Jika Bapak Ibu merasa kisah ini memberi makna, jangan lupa tinggalkan komentar, bagikan kepada sahabat, dan dukung terus agar lebih banyak kisah penuh pelajaran bisa kita dengar bersama. Hidup memang penuh tipu daya, tetapi kebenaran meski kadang lambat tidak akan pernah hilang.